Bangunan dan pengosongan lahan di kawasan Sukahaji, Bandung, Jawa Barat. Saya bubarkan atau buat sendiri. Kerusuhan yang terjadi di kawasan Sukahaji. Perbuatan melawan hukum tidak dikabulkan hakim. Bayangkan, kalian sudah tinggal puluhan tahun di sebuah rumah, tiba-tiba suatu hari ada pihak yang datang membawa sertifikat dan mengatakan bahwa ini bukan tanahmu. Itulah yang benar-benar terjadi dalam sengketa tanah di Sukahaji, sebuah konflik yang bukan hanya soal lahan, tetapi juga soal keadilan dan hak hidup. Kasus sengketa tanah di Sukahaji menjadi salah satu contoh nyata konflik agraria di Indonesia yang kompleks. Warga yang telah lama menempati wilayah tersebut mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah baik secara turun-temurun maupun melalui bukti administratif seperti girik atau letter C. Namun di sisi lain muncul pihak yang memiliki dokumen legal berupa sertifikat hak milik. Disinilah konflik mulai memanas. Secara hukum formal, sertifikat dianggap sebagai bukti kepemilikan yang paling kuat. Tetapi secara sosial, warga merasa memiliki legitimasi karena telah tinggal dan membangun kehidupan di sana selama bertahun-tahun. Konflik ini tidak hanya berhenti pada perdebatan dokumen. Ketegangan meningkat ketika upaya pengosongan lahan dilakukan. Bentrokan antara warga dan aparat pun tak jarang terjadi. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kekuatan hukum formal dan realitas sosial di lapangan. Jika kita lihat lebih dalam, akar masalah dari sengketa ini berkaitan dengan lemahnya sistem administrasi pertanahan di masa lalu, tumpang tindih kepemilikan, serta kurangnya perlindungan terhadap masyarakat kecil. Selain itu, proses mediasi yang tidak optimal seringkali membuat konflik berlarut-larut tanpa solusi yang adil bagi semua pihak. Kasus Sukahaji mengajarkan kita bahwa tanah bukan sekedar aset ekonomi, tetapi juga ruang hidup, identitas, dan masa depan. Pertanyaannya sekarang, apakah hukum hanya berpihak pada yang memiliki dokumen atau juga pada mereka yang telah lama hidup dan bergantung pada tanah tersebut? Karena pada akhirnya, penyelesaian sengketa tanah bukan hanya soal siapa yang benar secara hukum, tetapi siapa yang dilindungi secara keadilan. Permasalahan ini juga menunjukkan bahwa masih diperlukan kejelasan data kepemilikan tanah dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Tanpa transparansi, konflik seperti ini akan terus berulang dan memicu ketegangan yang lebih besar. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dibutuhkan dialog terbuka, data yang jelas, serta keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga benar-benar adil bagi semua pihak.